Nah, kita kan bicara tentang domba tersesat. Saya termasuk domba yang mantan tersesat. Oke, di PB silakan ditanggapi PB ya. Siapa? Bang Lensa Liar ya? Bang Lensa Liar. Iya. Tapi buat saya, saya sendiri di Alkitab itu semuanya buat saya, ini pendapat saya pribadi ya, semuanya tidak harus dipahami dan kata-katanya salah. Semuanya tidak bisa dipahami oleh manusia. Karena itu adalah bahasa yang dibilang sama Uni tadi, itu adalah bahasa langit. Karena kalau kita paham, berarti logikanya kita akan setara sama Tuhan dong. Kita gampang mengkafir-kafirkan orang. Nanti saya gampang menyesat-nyesatkan orang. Kamu udah tersesat pasti. Nah seperti itu. Makanya Tuhan kasih perumpamaan dengan misteri Kristus. Dalam bahasa saya misteri Kristus. Kita harus mengalami misteri Kristus terus hari demi hari. Supaya kita semakin mendekatkan sama Tuhan. Kalau kita sudah mengerti semuanya yang dikatakan Alkitab, kita sudah mengerti semuanya. Lah ngapain kita dekat sama Tuhan? Kan kita udah tahu. Maksud gue tadi kan gue ngasih rambu-rambu bahwa siapa nih udah Lensa dulu lah. Gue mah orangnya belakangan ngalah gue. Oh ya udah gue lanjutin ya. Sini datang bentar ya. Nanti gue wakilin PNBD di akhir. Nah tadi kan di awal gue udah bilang bahwa Yesus sedang bermain teka-teki kan. Dalam artian gini loh Nicholas. Gue percaya bahwa bahasa langit itu bahasa yang bagus banget antara Tuhan, Nabi dan umatnya, atau antara Tuhan dengan dua orang berbeda gitu. Tapi lu percaya nggak sih bahwa agama itu diturunkan atau diciptakan bukan untuk mempersulit orang, melainkan mempermudah orang? Benar atau enggak? Kalau tidak benar gue nggak bisa ngelanjutin. Gimana Nicholas? Tinggal dijawab aja. Agama untuk mempermudah seseorang, bukan mempersulit. Mempermudah seseorang, tidak mempersulit. Nah, selama ini dalam hidup saya, selama ini saya sih tidak merasa dipersulit dengan agama saya. Kalaupun saya merasa dipersulit, mungkin saya akan pindah agama atau saya tidak akan beragama. Benar. Nah, jadi kan agama ini mempermudahkan. Cuman pada zaman itu Yesus ini turun sebagai 100% wujud manusianya untuk memberitakan Injil dengan perumpamaan. Dia mempersulit muridnya Nicholas. Dalam artian gini, misalnya ada analogi seperti anak kelas 1 SD itu diajarin 1 tambah 1 sama dengan 2. Gak mungkin anak kelas 1 SD langsung diajarin 1 akar 2, 10 pangkat 20. Gak mungkin, karena gak sampai pengetahuannya tentang itu. Nah, jadi di sini tentang perumpamaan ini, seharusnya jika Yesus itu turun ke dunia untuk menebus dosa dan menyebarkan ajaran kasih dan memberitakan Injil ini, dia tidak harus mempersulit muridnya dengan perumpamaan-perumpamaan yang muridnya itu bingung. Bahkan di Matius, gue lupa, Matius 9 ayatnya sedikit lupa, nanti gue cari kalau lu minta. Di situ dijelaskan bahwa muridnya itu tidak tahu apa perkataan yang Yesus ucapkan, tapi dia enggan menanyakannya kepada Yesus. Karena mereka takut untuk mempertanyakan perumpamaan, takut misalnya dihujat sama Yesus, nyahlah kau setan misalnya gitu, atau setan nggak baik gitu. Hai kamu orang-orang pembohong gitu, harus berapa lama lagi aku hidup? Karena mereka takut dengan hal itu. Nah, menurut Nicholas pribadi, pure dari hati, entah itu dari kemanusiaan atau apapun itu, pantas atau tidakkah hal itu diutarakan pada zaman itu? Digaris bawahkan pada zaman itu. Silakan Nicholas. Pada saat itu pantas atau tidak Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan? Menurut saya pantas, karena tertulis di Alkitab. Karena ini asumsi saya, kalau saya diajar sesuai pada saat zaman Yesus, mungkin saya akan lari, mungkin saya akan kabur.
Karena seperti itu. Karena mungkin yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya serta ada orang lain yang bukan murid-muridnya, mungkin ada orang Farisi, orang Saduki, kemudian orang bebal, masih ada wanita-wanita sundal atau pemungut cukai yang dia masih berbuat curang seperti itu. Makanya bahasanya memang harus keras seperti itu. Nah, kalau sekarang pengajaran Yesus itu diterapkan letterlek seperti pada saat Yesus masih berkarya di dunia ini, ya mungkin orang, saya aja ya, jangan orang, mungkin saya sendiri akan kabur karena tidak sesuai dengan zaman saya. Nah, kalau sekarang kan sudah disampaikan dengan bahasa yang lebih baik. Oke, thanks itu untuk pengakuannya dengan bahasa yang keras bla bla dan sebagainya. Berarti itu menandakan bahwa kalau menurut Nikolas dulu, jangan menandakan ya. Pada zaman itu Yesus termasuk Tuhan yang bijak atau tidak? Dengan bahasa yang keras seperti itu, dengan bahasa perumpamaan yang tidak dimengerti muridnya pada zaman itu, dia termasuk Tuhan yang bijak atau tidak itu? Bijak secara luas ya, bijak dalam bertutur kata, bijak dalam berpikir, bijak dalam semuanya gitu. Silakan Nikolas. Bijak. Apa? Bijak. Di mananya bijak? Ini menurut saya pribadi ya, karena ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang tidak mengerti atau dengan keras hati, itu dengan bahasa yang keras juga. Itu menurut saya ya. Karena kalau dalam berpikir dan bertutur kata ya di situ Nikolas. Bukan masalah keras atau tidaknya. Karena orang bijak ketika dia pengen mengemukakan sesuatu, entah dia ngasih edukasi ke audiensnya, dia bakalan menggunakan bahasa yang dimengerti sama audiensnya. Karena ketika dia menggunakan bahasa yang tidak dimengerti ke audiensnya nggak bakalan paham apa yang diutarakan. Itu bijak gitu. Nah tapi di satu sisi bahkan Yesus itu nggak bisa untuk menyampaikan perkataan yang mudah dimengerti ke umatnya, melainkan teka-teki yang sulit, yang dimana ini bukan kebijakan bagi Yesus sendiri. Ngerti gak? Kalau seperti itu, kalau firman Tuhan tidak dimengerti, kemudian firman Tuhan tidak disampaikan secara bijak atau seperti atau bagaimana, saya cuman melogikan bahwa seperti sampai detik ini Alkitab adalah ini saya pelajari di waktu saya waktu kuliah di Muhammadiyah ya, sampai di teori komunikasi. Karena kan Alkitab, kitab suci juga termasuk alat komunikasi juga kan. Sampai detik ini Alkitab atau Bible adalah buku terlaris yang dicetak di dunia ini. Jadi kalau Tuhan tidak menyampaikan perumpamaan tidak bijak atau seperti yang dikatakan Bang PB tadi, saya rasa kalau secara logika ya nggak mungkin. Kalau firman Tuhan tidak logis ya. Tolong digaris bawahi. Tadi gue pribadi bilang gue nggak ngebahas zaman sekarang, karena zaman sekarang itu dibantu dengan ilmu pengetahuan, ada majas metafor, ada ilmu linguistik. Kalau zaman dulu pengetahuan saya jelas saya tidak tahu, karena saya juga tidak mengalami hidup di zaman Yesus seperti itu. Jadi seperti apa juga intelatur saya juga tidak tahu mereka seperti apa yang dijelaskan Tuhan Yesus, orang seperti apa yang dijelaskan Tuhan Yesus seperti apa, sifat seperti apa yang dijelaskan Tuhan Yesus seperti, sampai dengan Tuhan Yesus menjelaskan sampai orang-orang tidak mengerti. Itu ada dua kemungkinan, atau mungkin orang yang dijelaskan memang tidak mengerti, atau Tuhan Yesus menjelaskan dengan bahasa yang sudah dimengerti tapi orangnya tidak mengerti. Saya tidak berada di situ. Gini Nikolas, ya gue sepakat untuk itu ya. Tapi kan zaman dulu itu zamannya keterbatasan ilmu pengetahuan, gak ada ilmu yang mempelajari itu, ya kan. Nah jadi kalau untuk perkara itu makanya gue bilang di awal, dan Nikolas sepakat bahwa ketika seseorang itu menurunkan agama atau memberitakan suatu berita bahagia, entah itu memberitakan Injil, pasti dia bakalan membuat itu hal yang harusnya mudah, bukan untuk mempersulit, dan Nikolas setuju dengan itu. Nah, kita flashback ke zaman itu tentang kebijakan Yesus, entah itu dia bijak dalam memimpin, bijak dalam berpikir, bijak dalam mengeluarkan setiap diksi dari mulutnya gitu.
Nah, kan hal yang seperti ini bukan hal yang bijak, melainkan hal yang menurut gua sedikit tidak bijak dari Yesus sendiri. Yang dimana ketika dia pengen ngasih perumpamaan, tapi dia nggak bisa membaca situasi pada zaman itu. Murid kita nggak usah bahas umatnya, muridnya aja lah, ke-12 muridnya ini, yang paling dekat sama dia, yang menerima dia. Cek dengar suara gue. Tes. Oke, lanjut suaranya. Diazab ya. Gara-gara kebanyakan ngobrolin nih diazab gue ya. Oke, bentar. Ini ada Bro Daniel. Lensa gue turunin ya. Bro Daniel gue naikin ya. Biar lebih imbang. Ada kedua Kristen di sini. Oke, jadi tadi sampai mana? Oke, gue lanjutin ya. Yang dimana pada zaman itu tentang perumpamaan ini adalah suatu perkara yang sulit, dan 12 murid Yesus ini orang yang memahami Yesus, orang yang menerima Yesus, tapi dia masih bingung dengan perkataan Yesus atau perumpamaan Yesus. Bahkan tadi gue udah bilang di Matius pasal 9 ayat 30-an kalau gue nggak salah itu. Nanti bakalan gua cross check lagi di situ. Muridnya tuh nggak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus, dan muridnya tuh enggan menanyakannya kepada Yesus karena mungkin faktor pertama mereka takut. Gue berpikir liar ini bahwa Yesus itu orang yang temperamental gitu. Ketika si Petrus dibilang setan gitu, semua orang muridnya dibilang bodoh gitu. Jadi mereka takut untuk menanyakan itu. Apakah itu suatu kebijakan dari Yesus? Ya, bijak dalam pola pikirnya, bijak dalam perkataannya tentang perumpamaan itu. Karena kalau Nikolas setuju dengan perkataannya keras, perkataan ini, berarti dia kurang bijak untuk menanggapi situasi pada zaman itu, Nikolas. Ngerti nggak? Bukannya seorang pemimpin itu harus tahu situasi. Ini saya tidak bicara tentang Yesus atau siapa ya, tapi kalau seorang pemimpin biasanya dia juga akan tahu situasi, kapan dia harus lembut, kapan dia harus keras, seperti itu. Jadi jangan punya standar bahwa seorang pemimpin itu harus lemah lembut, kemudian ada orang berkata kasar dia harus saya maafkan, seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi seorang pemimpin harus ada standar-standar. Jangan membuat standar seorang pemimpin harus bijak, santun, bajunya putih, kemudian harus sopan, nunduk dan sebagainya. Oh no, tidak seperti itu. Jadi seorang pemimpin pun harus menyesuaikan dengan situasinya. Ketika seorang bawahannya, anaknya atau apa, dalam keluarga dalam keluarga tidak semuanya seorang ayah bersikap sama dengan anak-anaknya. Kan seperti itu kan diumpamakan. Dia tidak mungkin keras dengan anak perempuan, tapi dia bisa keras dengan anak laki-laki, kan seperti itu. Pemikirannya juga beda-beda. Jadi tidak bisa membuat standar bahwa tadi kan seolah-olah Bang PB menggiring bahwa Yesus itu harus lemah lembut, penuh kasih, kemudian harus memaafkan, harus mengerti seperti ini. Tetapi kalau memang situasinya Tuhan harus keras kepada murid-muridnya, ya memang harus keras, karena itu untuk mendidik, untuk belajar. Kita harus belajar, dan kita sebagai seorang Kristen, kita harus mengalami misteri Kristus. Itu hanya orang Kristen yang tahu seorang misteri Kristus, bahwa kita harus terus selibat, kita harus intim dengan Tuhan setiap hari, biar kita tahu Tuhan itu maunya seperti apa sih dengan saya gitu. Ketika Tuhan maunya dengan saya, tetapi Tuhan beda maunya dengan saudara saya, itu pasti beda. Nah, seperti itu. Ketika Tuhan menjawab doa saya, Tuhan menjawab doa dalam Kristen itu, Tuhan menjawab itu, kita diajarkan dalam Kristen itu menjawab doa itu adalah iya, tunggu, atau tidak. Begitu. Jadi ketika saya minta sama Tuhan, itu belum tentu Tuhan menjawab iya, karena belum tentu iya itu baik buat saya. Tetapi semuanya yang diberikan kepada Tuhan itu adalah baik buat saya. Seperti itu. Gue nggak ngebahas tentang doa itu ya, tapi tadi gue sepakat itu bahwa pemimpin itu pintar atau bijak membaca situasi sekitar itu. Bahkan keluarga, ada beberapa anak yang harus dikeraskan, ada beberapa anak yang harus dilembutkan. Nah, pertanyaannya, untuk pada zaman itu orang keterbatasan
ilmu pengetahuan. Apakah wajar Yesus memukul rata semuanya dikeraskan? Apakah nggak ada orang yang lebih pintar gitu tentang imam-imam atau kaum Farisi itu? Atau pengikut Yesus dari 12 muridnya ini nggak ada yang lebih pintar dari yang lainnya gitu? Tapi enggak, Yesus di situ pukul rata bahwa dia keras ke semua umatnya atau yang dia temuin gitu. Dengan bahasa-bahasa yang susah atau teka-teki yang sulit dimengerti orang. Bahkan yang lebih mirisnya nih ya, gue nggak tahu ini majas metafornya seperti apa. Tapi gue sepakat bahwa ini sesuatu yang sangat disayangkan, sangat terlalu keras. Ketika ada umat yang pengen mengikut ke Yesus, ada di Lukas sama Matius gue lupa. Yesus pernah bilang kayak, ketika kamu pengen ngikut diriku, maka bencilah ibumu, bencilah saudari perempuanmu, bencilah semua keluargamu lah gitu. Kamu baru bisa mengikutin aku gitu. Nah ini kan menandakan bahwa ketidakbijakan Yesus dalam menangani suatu pada zaman itu. Dan menurut gue itu bukan hal yang bijak bagi seorang pemimpin untuk melontarkan apakah itu metafor gitu atau itu bahasa kiasan atau julukan, nggak bijak banget gitu. Karena kita harus Itu justru udah benci semuanya gitu. itu udah terbiasa Bang di dalam budaya Yahudi sering menggunakan istilah begitu. Karena di perjanjian lama juga sama kan seperti Yakub dan Esau itu dikatakan aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Itu dalam konteks mengasihi di situ lebih kepada pemilihan. Jadi ketika pemilihan itu diberikan ya, ada dua hal yang dipilih, maka biasanya yang satu yang tidak dipilih itu digunakan kata membenci, bukan membenci dalam artian ini ya, dendam atau marah ya, tetapi itu hanya bahasa ini aja untuk membuat menjadi kontras gitu. Yang dipilih itu dia disayang atau dikasihi, dan yang tidak dipilih itu dia tidak dikasihi atau dibenci. Nah itu budaya orang Yahudi aja. Pertanyaannya apakah dulu orang murid Yesus ini mengerti dengan bahasa benci itu atau tidak? Mengerti Bang, karena mereka kan orang Yahudi semua. Dari mana lu mengerti? Bahkan ada yang nggak setuju dengan perkataan itu. Enggak, semua setuju tuh. Contoh aja tuh, kayak dia berkata kepada perempuan. Berarti kalau orang yang bingung, muridnya yang bingung dengan perumpamaan itu, dia setuju juga? Kalau murid yang bingung, sejauh saya baca Alkitab nggak ada yang melihat itu bingung atau heran. Ini yang ini bro, yang di dalam Matius yang dia nggak ngerti apa yang dikatakan Yesus, tapi dia enggan menanyakannya. Di mana dia coba boleh gitu. Saya tanya. Matius boleh pasal 9 ayat 30-an atau ya coba dicari dulu di ayat 30-an. Gimana kata-katanya kira-kira gimana? Coba dibuka ayat 30, 31, 32 gitu. Matius berapa? Matius 9. Mungkin belum pernah dilihat, tetapi orang Farisi berkata dengan pembawa setan yang mengikut setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah padat, menjaga sore serta menyiapkan segala pendidikan. Selama melihat orang banyak itu, bergelaklah hati Yesus oleh kasihan pada mereka. Ayat 32. Ayat 32. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah pada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Itu ayatnya. Coba Markus pasal 9. Markus 9. Aduh, gini banget orang yang nggak ngerti Alkitab. 32. Gue nggak ngerti soalnya. Mereka tidak mengerti. Ini dia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Ya kan? Oke. Nah, kita bacakan di ayatnya. Kenapa? Tafsir, silakan. Ya. Bukan ya, karena Alkitab nggak ditafsirin. Alkitab itu untuk dipahami, guys. Sorry lupa. Gue nanya ke pendeta gue gitu, dimarahin, digeplak pula gue, katanya Alkitab nggak ditafsirin, dipahami. Iya, baik Bang. Oke, saya paham ini cerita tentang Mesias kan Bang, anak manusia. Nah, anak manusia yang dijelaskan di dalam. Sorry, tunggu sebentar Bang, ada tamu. Saya terima barang dulu. Oke, thanks Totsuka. Selagi menunggu ya silahkan.
Nanti ada Kalau beberapa. sorry bro, ini saya lanjut boleh? Ini sudah hanya antar barang aja tadi. Ya, kalau di ayat 32 itu memang Bukan di ayat paket. 3. Ya, antar daging babi sei babi. Oke, saya lanjut ya. Ayat 31 itu dikatakan begini kan. Babi. Waduh, Abah kamu makan sei babi. Saya padahal Kristen tidak makan babi. Bagaimana ini saya? Oh gitu ya. Ya, ini sei babinya. Lanjut Bang. Oke, jadi saya jelaskan di Markus tadi ayat 31 itu berbicara anak manusia akan diserahkan kan. Nah, jadi di dalam pandangan rabbinik abad masa Sugot itu dan masuk pada era Tanaim, Sugot itu adalah era di mana para pengajar Yahudi itu mulai mengajarkan atau mengajarkan tentang Torah ya, tentang Torah dan kitab para nabi, dan ajaran itu kebanyakan mereka tafsirkan. Jadi pemahaman orang di zaman itu memahami Mesias seperti yang diajarkan para rabi. Nah, ketika Yesus datang, Yesus mengajarkan tentang Mesias yang sama sekali tidak pernah didengarkan oleh mereka. Bagaimana penderitaan yang akan Mesias alami. Nah, itulah yang membuat mereka bingung. Karena pengajaran Yesus itu berbeda dengan para rabi pada umumnya. Dan ayat ini pun koheren dengan ayat-ayat lainnya yang mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan sesuatu berbeda dengan para rabi lainnya. Sehingga mereka itu kadang tidak mengerti. Makanya ayat yang mana perbedaan. Ayat yang mana tuh Tatsuka? Oke, ini saya tunjukin Bang di Yohanes 7 kalau nggak salah ya, Yohanes 7 ayat 15. Gimana bunyinya? Ya, di sini bunyinya begini. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jadi mereka melihat bahwa Yesus itu kok punya pengetahuan seperti ini, dia belajar dari mana kan? Tanpa belajar, artinya. Oke, lanjut aja dapat. Ayat 16 itu bunyinya begini kan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Sehingga lanjut. Kita udah paham itu. Oke, lanjut. Oke. Itu aja Bang, silakan dilanjutkan. Oke, berarti kan kalau Tatsuka bilang ini nggak pernah diajarin oleh orang-orang terdahulu. Ini dah dapat bahwa Yesus nggak bisa membaca situasi pada zaman itu. Karena sesuatu yang baru yang harusnya diajarkan dengan bahasa yang mudah mengerti, itu nggak bisa disampaikan oleh Yesus. Dia pakai bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh jamaahnya atau 12 muridnya. Dan kita sepakat itu ajaran Tuhan, seperti yang Tatsuka bilang, ajaran yang dari mulutku ini bukan dariku melainkan dari Dia yang mengutusku. Jadi Tuhan atau Yesus Kristus ini sedang bermain teka-teki yang dimana lu harus pecahkan pada masa itu terus. Yang dalam artian tambahan dari gua PB. Apa tuh? PB tambahan dari gua adalah padahal Yesus tahu loh murid-murid yang dipilih dia itu kelasnya itu kelas orang biasa, bahkan ada yang nelayan, dan bahkan mohon maaf ya, ada satu ayat yang mengatakan sorry to say idiot gitu. Itu bagaimana itu? Nah, itu keras dan kurang bijak ya seharusnya, tapi ya nanti bakalan dijelasin sama Tatsuka gitu. Jadi kan di situ menandakan bahwa Yesus tidak bisa membaca situasi pada zaman itu. Dan gua rasa gua udah dapat kesimpulan dari gua pribadi, tapi gua bakalan mencoba untuk mendengarkannya lagi, bahwa kurangnya kebijaksanaan dari Yesus sendiri, entah itu dalam pola pikir, entah itu dalam perkataan, entah itu dalam perilaku. Karena banyak banget ayat di Alkitab kayak dia bilang ke Petrus itu, enyahlah kau setan, walaupun dalam artian yang luar biasa banyak. Terus kayak Rifa tadi bilang idiot bla bla dan sebagainya, dan banyak banget. Gue rasa kalau gue hafal gue sebutin semua, sayangnya gue nggak hafal ayat tersebut gitu. Oke, silakan Dr. Suka. Tambahan dari gue juga, ini berkorelasi dengan pertanyaan PB yang di awal ya, mengenai tentang murid Yesus yang kadangkala tidak paham gitu dengan ucapan-ucapan Yesus itu sendiri.
Tambahan Jadi tambahan satu lagi biar banyak PR kalian, biar jangan malas untuk berpikir ya. Yohanes 10 ayat 8 tuh yang tentang Yesus bilang orang-orang yang datang sebelumnya pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkannya. Sejauh yang gua pahami tentang ayat Alkitab ini menceritakan tentang nabi ya. Karena domba itu sebutan untuk umat, jadi orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkannya. Gue rasa itu untuk para kayak Salomo, Elia, atau Lot, Abraham, Yahezkiel, Yesaya, atau siapapun itu. Cuman kalau Iya. gue salah ya silahkan dikritik ya. Kepercayaan yang buta itu adalah sebuah hadiah yang ironis ya, untuk diberikan kepada pencipta kecerdasan manusia itu sendiri. Lanjut. Coba suka tuh gimana tuh tentang dia nggak bisa membaca situasi. Seharusnya kayak Nicholas bilang, pemimpin harus bisa baca situasi anak buahnya lah gitu, bahasa kasarnya. Pak Jokowi bisa memahami situasi Pak Luhut nggak sekarang? Nggak bisa karena Jokowi nggak, Jokowi lagi kan. Ini kebiasaan dia. Bicara masalah pemerintah deh. Nanti Anda di banned nih. Sorry, Jangan. Sorry, gua suasana. Satir. Nah, anggap aja kita ngomong paman kita kan namanya. Paman kita namanya Ya udah, Om Luhut, lupain. gitu. Lanjut obrolan sorenya, Cok. Pade. Oke, itu aja gimana lah. tuh obrolan sorenya? Karena gue ada yang pengen ini juga sama PNBD nih. Kasihan dia tuh. Tapi ngomong-ngomong. Tapi aku lihat baca Aku dari nggak enak nih. Alkitab kok direvisi ya untuk bahasanya disesuaikan dengan bahasa Indonesia yang sekarang ya. Jadi untuk teman-teman Muslim yang baca Alkitab, siap-siap baca Alkitab lagi. Oh ya, aku tahu bentar lagi akan muncul itu revisian Bible dan Revisi. Itu kalau nggak salah Revisi itu tahun bukan 2023. revisi itu bukan isinya, tapi di kata-katanya disesuaikan. Kalau di Alkitab kan ini cuma contoh satu kata ya. Dia masih pakai kata sorga. SO, tapi kalau sekarang di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan sudah surga. Nah, seperti itu yang direvisi. Jadi bukan isinya. Penulisan aslinya surga juga bro, atau sorga itu. Iya, artinya sama. Cuman kan kata-katanya disesuaikan. Kalau dia cuma apa-apa seperti itu aja sih. Ya nggak apa-apa itu. Ya siapa tahu setelah dibakukan nanti teman-teman Muslim baca lagi, khatam lagi kan dari kejadian kan saya juga nggak tahu kan. Nah seperti itu, seperti Uniriba saya percaya dia pasti juga ini pasti khatam juga nih dari kejadian sampai Wahyu. Berarti Uniriba harus belajar lagi ya. Iya, makanya ini sudah ada peringatan saya buat Hatam Bible dah hafal. Hatam Bible dah hatam kitab segiri itu repot bro kadang bro. Oh gila gini bentar. Uni gue sedikit waktunya jangan ngomong gitu, gue perutnya sakit nih denger kayak gitu. Jadi gini, gue juga lagi mau jalan OTW Jakarta nih jam 6 pas. Ini kan memang 1 jam lagi, cuman ada prepare yang harus prepare dulu lah gitu. Jadi mungkin kok kita closing statement aja atas apa yang kita bahas barusan ini. Kita di sini bukan debat, tapi kita lebih sharing aja gitu. Mungkin gue minta teman-teman semua closing atas apa yang kita dapatkan dari pembahasan tadi. Bukan cuma pepesan kosong doang gitu. Mungkin dari bro Tutsuka ya, Bro Daniel baru masuk langsung closing statement gitu, dan PNBD juga ya. PNBD dari jadi PBD. Saya isi supaya menyingkat waktu. Jadi penengah aja. Saya untuk menyingkat waktu saya limpahkan ke Bro Nicholas dan Bro PB gitu. Silakan. Ya mungkin PB dan GOD juga ingin closing statement, silakan dari PB dulu mungkin. Aku terakhir aja, kan aku sahibul zaman gitu. Oke. Apa tuh kan? Oh, lu terakhir. Ya. Sebenarnya untuk Iya, pembahasan tadi. bersama sahibul zaman. Iya. Dengan kawan-kawan ashabul uhdud tentunya. Oke.
sebenarnya pembahasan tadi itu nggak bakalan gue closing statement, Cok, karena itu untuk nantilah kapan-kapan kita diskusikan atau gue adain debatnya. Tapi gue pengen ngasih sedikit wejangan ya, ini selalu gue kasih di room gue, keren banget. Walaupun gue bukan orang Arab, tapi gue suka dengan pepatah Arab ini. Dan kalau kalian bilang hadis ya nggak apa-apa juga, karena gue nggak tahu apakah ini hadis. Jadi kurang lebih kalimatnya gini ya. Unzur makola wala tanzur mankola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang gue sampaikan, menurut kalian benar silahkan ambil. Kalau itu salah nggak apa-apa. Gue nggak pernah memaksakan omongan gue harus diterima, nggak gitu. Karena kita bukan pemaksaan ya. Dan yang kedua, kebenaran absolut itu adalah kebenaran dari diri kalian sendiri. Karena nggak mungkin kalian bisa menganggap orang lain itu benar. Disitulah ada perbedaannya. Dan semangat, tetap beraktivitas, jangan pernah berhenti berpikir. Satu lagi ya, jangan lupa minum air ya. Kekurangan cairan itu nggak baik bagi tubuh ya guys ya. Jadi perbanyak air putih doang. Pengalaman Saya jadi ingat kemarin. Oke, siapa lagi? Nicole mungkin atau GOD mungkin? Thanks buat semuanya, dan hari ini bukan debat tapi kita diskusi. Ibaratnya saya menganggap itu kita seperti di coffee shop, kita ngobrol santai tapi penuh makna. Seperti itu aja sih. Saya sama Uni juga ya seperti itu ya Uni, kita ketemu waktu pertama kali saya ketemu, bisa lihat di cek YouTube-nya Uni, saya marah-marah seperti apa. Saya benar-benar ibaratnya dalam tanda kutip saya benar-benar nggak suka sama orang Muslim karena ada satu sosok yang buat saya itu merusak citra Muslim. Tapi setelah saya ketemu sama Uni, Rifwa, semuanya saya bertanya satu persatu, dijelaskan satu persatu, ternyata itu stigma saya itu adalah salah. Dan saya terus bilang sama teman-teman Kristen saya, jangan menghujat orang Muslim tuh seperti ini. Mereka seperti ini tuh ada tujuannya, mereka seperti itu ada tujuannya, seperti itu. Jadi nggak mungkin dong Allah mereka menciptakan agama Islam itu nggak baik. Kalau agama Islam itu nggak baik, pasti sudah lenyap dari dulu kala. Saya bilang seperti itu sama teman-teman Kristen saya di gereja, malahan seperti itu. Kan besok saya jadi pemimpin pujian nih, saya bisa sampaikan. Saya sering menyampaikan apa yang dikatakan Uni di gereja gitu. Jadi apa yang baik saya ambil, apa yang nggak baik tidak saya pakai, begitu. Thank you Nicole. Kenapa gue dari dulu sayang sama Nicole itu bukan karena kita ini ya, maksudnya iya jujur, kenapa gue sayang sama Nicole, karena Nicole ini mungkin di awal-awal dia agak sedikit frontal, tapi dia tuh mudah sekali untuk melembutkan hatinya. Bahkan pernah waktu terakhir dia udah lama nggak masuk ke room gue tuh, dia masuk ketemu Madam Yani, sempat clash juga, tapi apa yang dilakukan Nicole, dia naik lagi meminta maaf atas apa yang terjadi. Nah ini gue bilang gini, seperti yang dikatakan PB, kita lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan gitu. Dan gue tetap apresiasi Nicole, semoga jadi Kristen yang taat lah gitu ya, sesuai dengan dalil-dalil dalam Bible-nya gitu. Mungkin silakan Biode. Ini Totsuka ini nggak ada apa, atau PNBD nggak ada. Dia mau ending, ya udah nih, semuanya gue cabut dulu ya, gue mau buka room juga guys. Aku cuman pengamat dari Samawi, santai aja lah, nggak ada aku closing statement gitu. Tapi nih ya, kalian harus tahu ya, PNBD ini gue sempat diskusi sama dia, kita mau buat gebrakan baru yang dimana kita membuat debat lintas agama Hindu dan Kristen ya. Jadi mosi pertama yang kita angkat adalah, ini sedikit tidak bijak tapi gue rasa keras. Kristen adalah plagiat Hindu, oke? Jadi nanti kita bakalan angkat itu. Mantap, mungkin, Bebe, topik mantap. Mungkin kedepannya bakal ada lagi yang lain ya, mungkin Hindu gitu. Hindu sudah merencanakan adanya Islam gitu. Ya kan? Apa yang ingin gue sampaikan sih, tetaplah berpikir, karena setiap persoalan itu, cara pandang agama itu pasti akan ada alasan, tetapi tidak semua bentuk persoalan dalam agama itu yang wajar tentunya. Dan dua tangan yang bekerja itu lebih baik daripada 1000 tangan yang berdoa gitu. Karena pada dasarnya
kalian mempunyai semacam engineering untuk kalian mempercayai sesuatu hal, sehingga hal yang mungkin kalian pikirkan itu akan ada, walaupun tidak akan mungkin ada kalau tanpa ada dasar daripada tindakan kalian. Jadi tetaplah berpikir, tetaplah mempelajari agama lagi, lebih dalam lagi, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Ya abna Adam khalifni wahtalif anni yahudiyan masihiyan aw syi'iyan kunta an sunni walau hatta yakuna mu'taqad abyadun kunta aw aswad fabirabbik ikhtarif hadhihi fil ardi bil jami'a. Wahai anak Adam, mau kau Kristen, Katolik, Yahudi, Islam, Syiah, kulitmu putih, kulitmu hitam, bahkan gak punya agama sekalipun, tetaplah terdiri dengan pemikiranmu dan jangan sempitkan pemikiranmu dengan ruang representasi yang lebih luas, karena bumi ini milik semua. Salam toleransi, bye-bye, thank you untuk semuanya. Nikola, salam toleransi, thank you semuanya. Fastabiqul khairat. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Uni Rifa.